الحمد لله بذكره تتم الصالحات وبفضله وكرامه تنزل الرحمات والبركات ثم الصلاة والسلام على إمام الأرض والسماوات سيد السادات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. وقال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد: من صلى علي صلاة واحدا صلى الله عليه بها عشرة. وقال أيضا: أقربكم منزلة يوم القيامة أكثركم علي صلاة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله Rabbil Alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap para asatid wal asatidah wal aba wal ummahat, wabil khusus guru kita al-Ustaz Anom Sujiyo, al-Ustaz Abdul Manat, al-Ustaz Endang Sulinda, Haji Didi dan Haji Doleh ya. Ini tulisannya D. Mohon maaf, saya tergantung tulisan D, nggak ada so. Mudah-mudahan semua ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, para orang tua diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ketua RW kita, RW 06 Ustaz Arfan, dan pimpinan Majlis Nurul Jannah M Hidayatullah, dan tuan rumah Joko Herianto. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Ini ibu-ibu udah selesai belum urusannya? Ayo semuanya kita doakan semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, diberikan keberkahan dunia wal akhirah. Yang datang dengan membawa hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sedang sakit, kurang sehat, ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan sehat oleh Allah. Yang sedang punya utang, ada yang punya utang sini? Mudah-mudahan utangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan besar harapan kita, semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
para hadirin wal hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi menjelang siang pada hari ini Allah takdirkan kita untuk sama-sama duduk di majlis kita ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita sebagai tamunya Rasulullah. Walaupun secara nampaknya kita diundang sama sahibul majlis, tapi hakikatnya kita ini adalah tamunya Rasulullah. Tidak ada yang datang ke tempat ini kecuali memang mendapatkan undangan dari Nabi Muhammad. Karena tempat ini kita selalu membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca rawi, membaca sejarah singkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan siapa yang membaca atau yang membaca selawat kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya sebelum kalian baca selawat, Nabi sudah menyebut nama kalian di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena hakikatnya siapa yang baca selawat pasti akan dibalas oleh Rasulullah. Yang baca selawat, yang mengucap salam dibalas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Allah pilih kita semua. Yang laki-laki, bapak-bapak maupun ibu, Allah pilih untuk kita hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Ini nikmat dari Allah. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sudah diliputi rahmatnya Allah. Karena Al-Imam Suyuti di dalam ucapan beliau mengatakan ma min baitin au masjidin au mahalin au tariqin yaqra'u fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa khafatul malaika fi dzalikal makan. Kata Imam Suyuti, tidak ada suatu rumah, masjid, tempat, jalan yang dibacakan sejarah singkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali tempat tersebut Allah cucurkan rahmat melalui malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi pagi hari ini kita sedang dicucurkan rahmat oleh Allah. Maka ketika cucurnya rahmat di tempat ini menandakan doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ini menandakan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita hadir di tempat ini seperti yang tadi Bapak RW katakan, bahwa kehadiran kita ini insya Allah menjadikan senyumnya Nabi Muhammad. Dari mana Habib tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senyum kepada kita di pagi hari ini? Nabi sendiri yang mengatakan. Nabi katakan tu'radu amalakum ilayya. Disodorkan amal-amal kalian dari umatnya Nabi Muhammad, itu disodorkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Semua ini catatan kita disampaikan kepada Nabi Muhammad. Pagi hari ini catatan kita akan disampaikan kepada Rasulullah. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in wajadtu khairan fahamidallah. Kalau aku melihat catatan dari umatku, dia berbuat baik, beramal soleh, maka di saat itu aku melihatnya fulan bin fulan beramal soleh, maka Rasulullah SAW fahamidallah. Rasulullah SAW bersyukur kepada Allah. Ini menandakan kalau Rasulullah bersyukur, menandakan Rasulullah gembira dengan catatan amalan kita. Amin. Ya Rabbal. Bersyukur, dia senang Rasulullah. Beliau gembira dengan amalan yang kita lakukan. Akan tetapi wa in wajadtu syarran, kalau aku temukan
di catatan umatku suatu hal yang buruk, catatan umatku sesuatu yang jelek, maka Nabi SAW mengatakan fastaghfirullah. Nabi beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Catatan kita yang berbuat dosa kita, yang melakukan kita, tapi yang istighfar Rasulullah SAW. Ini adalah suatu kemuliaan bagi kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harus kita pahami dan kita ketahui, ini luar biasa. Acara maulid tidak berhenti-hentinya, betul? Dari tempat satu majlis ke majlis yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musola ke musola yang lain, terus tidak berhenti. Seluruh jamaah, seluruh umat Nabi Muhammad mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih ibu-ibu kalau udah masuk bulan maulid bingung. Betul? Bingung luar biasa. Apalagi ibu-ibu majlis, bingungnya 2 kali lipat. Apa yang dibingungin? Seragam. Kata Bu Haji, biar pantas aja udah kalau mama. Luar biasa. Ini saking semangatnya acara maulid, saking gembiranya acara maulid, mereka bagaimana caranya ketika hadir maulid, mereka dalam keadaan gembira dan mereka senang dan mereka kompak umat Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Ini luar biasa. Ini acara maulid nggak berhenti-berhenti. Sampai bulan Rajab lagi masih ada bulan maulid. Entar bulan Rohan masih aja memperingati maulid Nabi Muhammad. Sampai bulan suci Ramadan ada yang bikin maulid. Ada nggak? Ada juga. Nggak berhenti pokoknya. Kenapa semacam itu? Ya, karena di acara maulid ada 3 tujuan yang kita dapatin. Ada 3 hal yang kita dapatin di acara maulid. Apa itu? Yang pertama, ketika kita hadir acara maulid Nabi Muhammad SAW adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Rasa terima kasih kita kepada Allah. Terima kasih atas apa? Terima kasih kita telah dijadikan umat Nabi Muhammad. Terima kasih Allah telah memberikan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan Nabi Muhammad, ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Ada satu kisah yang dikatakan yaitu dari Nabi Daud alaihissalam. Kenal Bu Nabi Daud? Ada yang kenal di sini? Pak Daud, kenal Pak Daud? Kalau Pak Daud kenal. Kalau Nabi Daud kayaknya kagak kurang-kurang paham tuh. Nabi Daud alaihissalam seorang nabi utusan Rasulullah, utusan Allah. Nabi Daud pernah minta munajat kepada Allah, minta petunjuk. Apa itu? Ada 2 pertanyaan yang ditanyakan kepada Allah. Ya Allah, nikmat apa yang paling kecil yang kau turunkan di alam dunia ini? Allah mengatakan kepada Nabi Daud alaihissalam, Nabi Daud dikatakan bahwa nikmat yang paling kecil yang Allah turunkan di alam dunia ini adalah nikmat bernafas, menghirup oksigen. Ternyata nikmat menghirup oksigen atau bernafas itu bagi Allah itu nikmat yang kecil. Tapi bagi kita nikmat besar apa nikmat kecil? Nikmat besar apa nikmat kecil? Besar. Coba orang sini, ada yang sanggup nggak 15 menit tutup hidung sama mulutnya? Yang ada biru sama ungu. Nggak ada yang mampu. Ternyata bagi kita itu nikmat oksigen itu nikmat yang besar. Nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Tapi
tapi bagi Allah itu nikmat yang kecil. Lalu ditanya lagi oleh Nabi Daud, ya Allah, lalu kalau nikmat yang besar apa ya Allah yang Engkau turunkan di alam dunia ini? Nikmat yang besar adalah nikmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya, dilahirnya Nabi Muhammad adalah a'zamun ni'mah. Lebih besar dari apapun nikmat yang Allah berikan di alam dunia ini adalah nikmat diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah katakan di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflam. Kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Sallu ala Muhammad. Enggak ada kreo, kagak ada Bu kalau kagak Nabi Muhammad. Cipadu kagak ada kalau nggak ada Nabi Muhammad. Nggak ada nih alam semesta ini. Matahari, bulan, bumi, semua beserta isinya. Laut beserta isinya. Semua Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah. Nabi-nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, semuanya nabi diciptakan karena akan diutusnya Nabi Muhammad. Sampai di dalam kitab Ad-Daibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, di dalam gubahan syairnya, al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Al-kaun, alam semesta ini, suatu tanda yang mana tanda tersebut mempunyai tujuan, yaitu tujuannya adalah Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi pantas Pak, Bu, pantas banget kita ini selaku umatnya mengadakan acara maulid, pantas, bahkan wajib bagi kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu beribadah kepada Allah kalau bukan ajaran Nabi Muhammad. Kita tidak menikmati nih sekarang nih, kita tidak bisa menikmati sekarang nih acara maulid dengan makanan yang begitu banyak, dengan kita dapatkan rahmat dari Allah. Ini kalau bukan daripada perjuangan dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas bagi kita. Maka jangan sampai ada orang umat Nabi Muhammad nggak pernah tahu acara maulid, nggak pernah hadir acara maulid. Ini kebangetan. Dari mana dia dapetin nikmat kalau bukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini kalau bukan ajar kurang paham Nabi. Betul apa benar? Kita kurang paham Nabi Muhammad kalau bukan acara maulid. Dari mana kita tahu Nabi Muhammad? Dari mana kita mau bersyukur kepada Rasulullah, kepada Allah melalui acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mudah-mudahan syukur kita ini ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bahwa diadakan acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tujuannya untuk kita mengenal Nabi. Biar kita kenal Rasulullah, biar kita makin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam pepatah syair mengatakan al-mahabbah biqadril ma'rifah. Cinta itu kadarnya tergantung pengenalan kita kepada yang kita cintai. Cinta ini kadarnya lain-lain. Tergantung apa? Kita kenal dengan siapa yang kita cintai tersebut. Seperti pepatah kita sering dengar, tak kenal maka tak sayang. Nggak mungkin orang nggak kenal disuruh sayang, itu nggak bakal bisa. Nggak mungkin kalau tidak kenal disuruh cinta, nggak bakal bisa. Mau dipaksakan gimana pun tidak akan mampu untuk timbulnya rasa cinta tanpa didahului dengan perkenalan, tanpa didahului dengan mengetahui siapa yang kita cintai tersebut. Nah, kita ini acara maulid, kita mengenal Nabi Muhammad. Kita dibacakan tadi sejarah Rasulullah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, yang
paling bagus ciptaan dan akhlak budi pekertinya. Shallu ala Muhammad. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, semua kadarnya ini lain-lain, Pak. Kita memiliki kadar cinta kita kepada Rasulullah, kadarnya lain-lain. Ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 50%, ada yang 60%, ada yang 90%, ada yang 100%. Semua kadarnya lain-lain, tergantung bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad. Taunya kita kepada Nabi Muhammad itu seberapa banyak. Kalau cuman kita tahu ya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, kalau cuman sebatas seperti itu, maka cuman dikit kita mendapatkan cinta kepada Rasulullah. Cintanya kita kepada Rasulullah cuma sedikit. Kalau kita makin mengenal lagi, bertambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan basyarun la kal basyar. Rasulullah SAW manusia, seorang manusia. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul utusan Allah min anfusikum, dari golongan kalian, yaitu manusia. Rasulullah dari manusia, golongan manusia. Maka Rasulullah basyarun, seorang manusia, la kal basyar, tapi tidak seperti manusia biasa. Rasulullah bukan seperti manusia biasa. Iya manusia. Rasulullah punya mata. Iya Rasulullah punya mata. Rasulullah punya alis. Iya Rasulullah punya alis. Rasulullah punya hidung. Iya Rasulullah punya hidung. Rasulullah punya mulut. Iya Rasulullah punya mulut. Rasulullah berbentuk manusia. Iya benar. Rasulullah SAW adalah seorang manusia berupa golongan manusia. Tapi Rasulullah SAW ciptaan yang Allah ciptakan dengan paling sempurna. Kalau sama kita bedanya dikit. Bedanya dikit. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makannya dikit. Kalau kita dikit-dikit. Bedanya dikit. Rasulullah tidurnya dikit. Kalau kita dikit-dikit. Bedanya di apa? Dikit kita bedanya. Kita nggak akan sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia pilihannya Allah, ciptaan Allah yang paling luar biasa. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit menyampaikan satu gubahan syair kepada Rasulullah SAW. Dikatakan Sayyidina Hasan bin Thabit, wa ahsanu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khulika membara'an min kulli aibin ka'annaka qad khulika kama tasha'u. Rasulullah SAW disampaikan satu syair. Sayyidina Hasan bin Thabit ini seorang sahabat yang ahli syair, memberikan puisi sajak kepada Rasulullah SAW. Ketemu sama Rasulullah, Sayyidina Hasan bin Thabit mengatakan, wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, mata, tidak ada satu mata pun yang pernah melihat manusia yang paling indah selain engkau. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, dan tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan manusia seindah diri kau ya Rasulullah. Rasulullah SAW itu enak dilihat, Bu. Dipandang itu badi'atan haba, idza ra'a badi'atan haba. Kalau dilihat Nabi Muhammad, timbul rasa mahabbah, timbul rasa wibawahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau udah dicintai, diikutin, maka timbul rasa mahabbah kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki wajah yang begitu indah. Bahkan di dalam Syama'il Rasul disebutkan
wajahnya Nabi Muhammad itu bercahaya, cahayanya itu, keindahannya itu melebihi bulan purnama. Sallu ala Muhammad. Itu kalau melihat Nabi Muhammad di malam hari, seperti ketika melihat di waktu zuhur. Melihat Nabi Muhammad malam hari, tapi ngelihatnya Nabi Muhammad seperti di waktu zuhur. Bagaimana waktu zuhur? Terang. Sinarnya terang dari wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, badannya, tubuhnya Rasulullah SAW selalu mengeluarkan wangi yang begitu semerbak di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai wangi tubuhnya Nabi Muhammad, walaupun Nabi Muhammad tidak memakai minyak wangi, Nabi Muhammad tubuhnya mengeluarkan wangi yang begitu indah, yang begitu enak diciumnya. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu jalan, orang yang di belakang yang sudah dilewati jalan tersebut oleh Nabi Muhammad dengan waktu yang begitu lama, kata orang yang di belakang, ini jalan telah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Taunya dari wanginya Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kalau memegang seseorang, maka pegangan yang di tubuh orang tersebut, wanginya membekas di tubuh orang tersebut, walaupun sampai berhari-hari. Sallu ala Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dihinggapi lalat dan nyamuk. Enggak ada lalat hinggap di Nabi Muhammad, tidak ada. Nyamuk enggak pernah nempel di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita dilalerin, kita dilalerin hijau lagi, dinyamukin kita. Ini yang bedanya sama kita, Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW itu rambutnya ikal, bukan keriting. Sallu ala Muhammad. Matanya Nabi Muhammad ini hitamnya hitam pekat. Bulu matanya Nabi Muhammad, bulu matanya lentik. Dan alisnya Nabi Muhammad, alisnya panjang. Dan hidungnya Nabi Muhammad, hidungnya mancung seperti huruf alif. Dan Nabi Muhammad SAW, bibirnya Nabi Muhammad itu bibirnya dengan seperti huruf mim, kecil, indah dilihat Rasulullah SAW. Sallu ala Muhammad. Pipinya Nabi Muhammad SAW, pipinya bagus. Ya, dahinya Nabi Muhammad, dahinya luas. Itu sifat muka wajah Nabi Muhammad SAW. Itu tangannya Nabi Muhammad, kalau dipegang itu lebih lembut daripada kapas. Pernah megang kapas, Bu? Itu kalau dipegang lembut kapas. Ini tangannya Nabi Muhammad lebih lembut dari kapas. Nabi Muhammad SAW kalau jalan di pasir, pasir tersebut yang diinjak oleh Nabi Muhammad tidak nampak kakinya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau diinjak batu, batu tersebut berbentuk kakinya Nabi Muhammad. Makanya kita suka lihat itu bentuk kakinya Nabi Muhammad, ada batu yang berbentuk kakinya Nabi Muhammad. Itu batu kalau diinjak oleh Nabi Muhammad berbentuk kakinya Nabi Muhammad. Tapi kalau pasir diinjak oleh Nabi Muhammad tidak bekas, tidak ada bekas telapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Inilah nikmatnya. Inilah kita, pikiran kita untuk menghayal Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa memandang Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita semua bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga adalah tujuan diadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW agar kita memperbanyak selawat kepada Nabi Muhammad. Biar kita banyakin selawat, Pak, Bu. Selawat itu karomahnya umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu kalau mau minta sesuatu, lewatkan, wasilahkan dengan selawat kepada Nabi Muhammad.
Karena doa yang dimulai dengan selawat kepada Rasulullah dan diakhiri dengan selawat kepada Rasulullah, doa itu sampai kepada Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya selawat ini luar biasa. Jangan dianggap remeh selawat. Lihat para wali-wali Allah, para orang-orang soleh, mereka kalau punya hajat, tawasulnya dengan selawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita bapak ibu yang punya hajat, yang punya harapan, banyakin baca selawat. Selawat apa Habib? Apa aja. Yang penting selawatnya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Tukimin. Iya. Kemarin kan ada nabi palsu tuh, namanya Tukimin. Nah selawatnya bingung kita. Selawatnya, ya selawat kepada Rasulullah. Apapun selawatnya, insya Allah selawat itu yang akan menjadikan gobulnya hajat-hajat kita. Makanya kata ulama mengatakan adimis salata ala nabi Muhammadin gobuluha khadman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal gobuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Gue udah gigi 3, lo masih gigi 1. Gilo, ya. Baca selawat jangan didiemin mulut kita, jangan. Apalagi dengar nama Nabi Muhammad mulutnya mingkem. Tahu mingkem? Apa mingkem? Apa? Mingkem itu artinya bibir atas sama bibir bawah nempel. Itu mingkem. Dibilang nama Nabi Muhammad, dibilang sifatnya Rasulullah, nggak baca selawat. Hati-hati. Orang yang model kayak gini nggak bakal ketemu sama Nabi Muhammad. Nggak bakal ketemu. Dari mana Habib tahu? Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Aisyah pernah di malam hari sedang menjahit. Ketika itu jarumnya jatuh dan tidak ketemu karena lampu minyaknya tersebut padam. Tidak ketemu, mencari jarum tidak ketemu. Sampai datangnya Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk Nabi Muhammad di kamarnya Sayyidina Aisyah, itu kamar penuh dengan cahayanya Rasulullah. Dan di saat itu ketemu jarum oleh Sayyidina Aisyah. Lalu Sayyidina Aisyah mengatakan, "Tuba ya Rasulullah, beruntung mereka yang dapat melihat wajahmu ya Rasulullah. Beruntung mereka yang bisa melihat wajahmu ya Rasulullah." Tapi kata Nabi Muhammad, "Ya wel ya Aisyah, ya wel, celaka mereka ya Aisyah. Celaka mereka." Celaka kenapa? Celaka yang nanti di yaumil qiyamah dia tidak bisa melihat wajahku, kata Rasulullah. Dia tidak bisa melihat wajah. Siapa? Nih, catat baik-baik. Siapa yang tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad? Man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang yang disebut nama Nabi Muhammad. Siapa yang disebut nama Nabi Muhammad? Siapa yang disebut sifatnya Nabi Muhammad, tetapi dia tidak mau baca selawat kepadaku, maka orang tersebut tidak akan melihat wajahnya Rasulullah. Na'udzubillah min. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Ada yang begini, ibu-ibu ngomongnya, Habib kagak dengar aja saya baca selawat. Saya udah baca selawat, tapi baca selawat saya dalam hati. Model lagi nih, baca selawat dalam hati. Saya katakan begini, maaf bu, orang yang baca selawat di dalam hati, coba ente pikir, ketika anda berghibah, ngomongin orang pakai hati apa pakai mulut? Pakai hati, pakai mulut. Bersuara nggak kalau ngomongin orang? Buat dosa fasih. Buat dosa lantang. Luar biasa. Sampai monyong ke mulut. Nggak bener. Tapi ketika selawat, Habib nggak tahu, saya udah selawat dalam hati. Malu kita sama Rasulullah. Dosa mulut kita udah banyak. Ini melebur dosa kita ketika
nama Nabi Muhammad. Mulut kita udah banyak dosanya, banyakin baca selawat, biar dosa-dosa di mulut kita ini dihapuskan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Sallu ala Muhammad. Ada lagi yang baca selawatnya pelan-pelan. Belum sarapan. Itu udah pada habis semuanya. Saya mah nggak ragukan kalau majelis maulid ibu-ibu, saya tidak ragukan tidak ada kelaparan. Pasti tidak ada laparnya. Makanan full. Belum dengar ceramah udah habis makanannya. Nggak pakai disuruh. Cuma ditaruh aja begitu. Bet. Taruh, bet. Habis. Iya nggak apa-apa, bagus Bu. Emang mesti makan, mesti kenyang, jadi enak. Jangan kenyangnya tahu-tahu ngantuk. Kenyangnya biar kita fokus. Amin ya Rabbal. Ada orang begitu, ngomongnya baca selawatnya. Aduh, Habib capek-capek. Iya Bib, ini baca selawat deh. Baca selawatnya pelan, lemas banget. Ya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, man dajja sautuhu bisolati ala Nabi Muhammadin wajabat lahu syafa'ah. Siapa yang mengeraskan suaranya untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka pastikan dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Tadi saya katakan syair adimis salata ala Nabi Muhammadin. Senantiasalah kalian selalu baca selawat kepada Nabi Muhammad. Bapak yang kerja, bapak yang jalan lagi bengong, duduk, baca selawat sama Nabi Muhammad. Jangan lepas. Ibu lagi masak, baca selawat sama Nabi Muhammad. Lagi nyambel ngulek, baca selawat sama Nabi Muhammad. Lagi bebenah, baca selawat kepada Nabi Muhammad. Biasakan terus baca selawat. Adimis salata ala Nabi Muhammadi gobuluha khatman bighairi taraddudi. Selawat yang kita bacakan kepada Rasulullah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ditolak, tidak ditolak oleh Rasulullah, diterima oleh Rasulullah, diterima oleh Allah. Itu selawat kita. A'maluna bainal ghabuli waraddiha. Amal perbuatan kita antara diterima amal nggak diterima. Betul apa kagak? Sholat kita antara diterima apa nggak diterima. Kita nggak tahu nih selawat kita diterima apa kagak. Antara diterima ama kagak diterima. Masih dicek. Tuh semua amalan ibadah kita itu naik kepada Allah tuh lewatin beberapa lapisan. Dicek dulu. Ini ikhlas apa kagak? Ini ria atau tidak? Masih dicek. Tahu ria Bu? Tahu ria Bu? Apa ria? Apa yo? Apa? Pamer, dipuji. Ria itu menurut di dalam ajaran agama Islam, di dalam syariat disebutkan ria itu amal li ajlin nas. Perbuatan karena manusia. Dia berbuat karena manusia. Dia sedekah karena manusia. Biar dibilang, wah cakep. Dia melakukan apapun ibadah karena manusia. Amalannya semua karena manusia. Amalan yang karena ria tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Illa salata ala Nabi Muhammadin. Kecuali selawat kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Kalau orang baca selawat kepada Rasulullah walaupun dalam keadaan ria. Halo, assalamualaikum. Udah dibungkus belum? Alhamdulillah. Kalau selawat karena manusia, selawat kita diterima oleh Allah walaupun dalam keadaan ria. Tahu nggak
nggak selawat dalam keadaan riya? Assalamualaikum. Selawat dalam keadaan riya tahu nggak? Hah? Mau dikasih tahu nggak? Nih begini nih, selawat. Pegang tasbih. Ya, dilihatin sama orang nih, Bu, Allahumma sholli ala sayyidina. Bu, Allahumma sholli ala sayyidina. Pak, Allahumma sholli ala sayyidina. Ibu, nih, Allahumma sholli ala sayyidina. Ini biar dilihat sama orang. Dia lagi baca selawat, biar dilihat orang. Enggak apa-apa. Selawat walaupun dalam keadaan dia diterima oleh Allah. Apalagi selawatnya dalam keadaan ikhlas. Walaupun selawatnya dalam keadaan riya diterima oleh Allah, apalagi lebih-lebih kalau selawatnya di dalam keadaan ikhlas, dibaca selawat, dia mahabbah sama Rasulullah, dicinta sama Rasulullah, timbulkan mahabbah kepada Rasulullah, dibaca selawat. Ini selawat ini akan menjadi nanti bekal dia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang namanya selawat kepada Rasulullah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Aghrabu minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum 'alayya salatan." Orang yang akan dekat nanti kepadaku di yaumil qiyamah, dekat dengan Nabi, berhadapan dengan Nabi, mereka adalah orang yang paling banyak di dunianya membaca selawat kepada Rasulullah. Makin banyak kita selawat sama Nabi, makin berpotensi kita dekat dengan Nabi Muhammad. Makin kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari yang terakhir kita baca selawat. Mau baca selawat? Iya. Ntar dah. Ini selawatnya Habib Ahmad sekarang nih. Ya, yuk kita baca selawat bareng-bareng. Mau baca selawat? Mau baca selawat? Kita baca selawat sama-sama. Kita baca selawat tibil bulu. Ya, ini banyak-banyak. Kita ini sakit semuanya. Ayo siapin airnya. Habis. Udah, yang habis airnya pakai air ludah. Iya lu subur aja muka lu segini. Ayo. Ya emang modus kita. Ayo kita baca selawat sama-sama. Yang kagak ada air nggak apa-apa. Kita semua angkat tangan kepada Allah. Kita niatkan semua selawat kita niatkan untuk diri kita diberikan sehat wal afiat. Keluarga kita diberikan sehat wal afiat. Dan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta juga hajat-hajat kita, minta harapan kita melalui selawat kepada Rasulullah. Kita bayangkan Nabi Muhammad ada di hadapan kita. Kita mohon kepada Rasulullah, wasilah Nabi Muhammad, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatin wa nuril
dosa-dosa kami. Ampunilah dosa keluarga kami. Ya Rabb, jadikan keluarga kami keluarga sakinah. Wa afiatin. Allah sehatkan kami. Berikan afiat dan berikan ya Muhammad Sari wa diaiha alihi wa sahbihi. Ayo sekali lagi semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Wanuril sari wa diaiha alihi wa sahbihi wasallim. Minum airnya, kalau nggak ada air usapkan ke seluruh badannya, tangan kita semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan sebab Allah ampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan semuanya, keluarga kita semua dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang salihin dan salihat. Dan kita semua dihapuskan dosa-dosa kita oleh Allah, diangkat penyakit kita oleh Allah, dan mudah-mudahan juga kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.